Halo guys, balik lagi bersama kita Farkis Bibek Channel. Kali ini kita bakal bahas beberapa motor, beberapa motor yang ada di samping kita. Nah, bisa kalian lihat jajaran motor-motor naked. Nah, dari beberapa naked di samping ini mulai dari Z1000 Sugomi yang terkenal dengan tampang garangnya dan torsi yang cukup. Di sebelahnya ada si paling nyaman. Ada si paling nyaman dari Honda CB 650R nih. Motor yang cukup nyaman mau dipakai harian, San Mori ataupun touring, dikarenakan motornya cukup ringan, handlingnya nyaman nih. Di samping lagi ada pesaing beratnya nih, Z900. Dia juga motor cukup nyaman menurut saya, apalagi dipakai di kota-kota. Kalau untuk touring ya bisalah, but yang satu ini lebih nyaman dipakai untuk harian atau San Mori dalam kota. Touring bisa di yang sampingnya ini. Bisa kalian lihat di sini ada motor R90 Urban. Nah, di sini ada R90 Urban GS. Dari ada R90 Urban GS, dia motor yang cukup nyaman, terkenal dengan motor yang cukup stabil dikarenakan mesinnya boxer. Mesinnya kiri kanan yang katanya kalau digas motornya bisa goyang-goyang ya, karena dia mesinnya ke boxer. Nah, ini dia salah satu motor nyaman. But kali ini kita nggak bakal bahas beberapa motor naked yang di depan ini karena kita sudah pernah bahas, tapi kita bakal bahas master of torque nya dari motor naked. Pasti Ducati bukan, MV Agusta juga bukan. Nah, dia juga salah satu pesaing dari torsi yang cukup gede dengan cc yang nggak terlalu gede juga sih menurut Mimin. Apalagi ya, nah, motornya cukup nyaman, ringan, dan nggak terlihat mencolok, tapi dengan desain yang pastinya lebih canggih. Langsung kita lihat di belakang sana ada motor apa. Nah, bisa kalian lihat di depan saya ini ada motor yang memang dia cukup terkenal pada masa 2017, 18, 19. Terkenal dengan motor 3 silindernya Yamaha yang memiliki torsi yang cukup mengesankan pastinya. Orang-orang yang punya motor ini pun sampai betah makanya bertahun-tahun dan jarang bosen. Kenapa? Yang pertama karena dia cukup nyaman, handlingnya ringan pastinya. Ya, fungsi utama naked yang penting itu ya, handlingnya cukup ringan. Di kota-kota nggak bikin repot pastinya, entah mau cruising di kemacetan atau mau nyaman-nyaman di San Mori atau mau dipakai harian pun ini motor worth it banget. Dia memiliki mesin 3 silinder, mesinnya 3 silinder segaris sama seperti yang dulu-dulu, but dia lebih memiliki horsepower dan emisi bahan bakar yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi memang emisinya dia lebih baik dan torsinya lebih ini. Ditambah lagi motor ini juga memiliki ECU dan teknologi terbaru. Bisa bayangin kan, motornya dengan tampang baru, teknologinya baru. Nah, di motor ini yang paling mencolok menurut saya adalah di bagian, bisa dilihat. Nah, entah kenapa Yamaha memiliki kepala yang bisa dibilang ini motor konsep. Pernah saya lihat di mana ya? Ya adalah di internet beberapa tahun lalu. Memiliki wajah seperti robot seperti ini. Memiliki mata atau headlamp yang satu ini dan di samping ini ada LED barnya. Nah, di sini cukup keren konsepnya. Dia simple, keren, futuristik, but kalau menurut Mimin nih ya, kalau menurut saya atau menurut kami, dia terlalu kecil untuk di motor yang bisa dibilang cukup gede bodinya teman-teman. Nah, bisa dibandingin tangkinya segede ini, kepalanya hanya segini, ya itulah kurang cocoknya saya di situ. Tapi kalau untuk tampilan sangarnya
ini worth it. Apalagi kalau dilihat dari agak ke sana. Coba saya mau hidupkan headlampnya. Nah, bisa dilihat kan, tampangnya cukup keren. Nih. Dia hanya menggunakan satu lampu atau satu headlamp, dia sudah biled teman-teman ya. Nih, buat kalian yang hobi-hobi pakai biled, di sini nggak usah diganti. Ini udah bawaannya biled. Lanjut di bagian lainnya. Di sini untuk bagian instrumen stang, tombol di sini sudah pakai menggunakan sama seperti R1M, R1, MT10. Nih, dia sudah sama untuk engine start stop, menu button sama. Di sebelah kiri pun juga sama. Dan untuk masternya dia menggunakan master Nissin sama seperti Z1000, Z900. Nah, ini sama. Nih. Untuk gripnya cukup nyaman, dan untuk couplingnya ya bisa disayangkan juga. Untuk couplingnya dia juga cukup basic dan tetap seperti MT9, MT7, MT10 basic. Ya, tapi meskipun tampilannya seperti ini, dia cukup ringan teman-teman ya. Satu jari ini ya cukup lah, enak dan nyaman pastinya. Kalau dipakai aku satu pasti nggak berasa lagi, dia bisa pakai jari. Kalau ini belum kuat, tapi kalau untuk pakai ini ya pasti kuat. Nah, yang terbaru lagi di sini adalah dia instrumen speedometernya dia sudah baru. Langsung aja bisa di shoot. Dia speedometernya sudah sama seperti, nah dia sudah sama seperti R1, R1M yang baru. Dia sudah full TFT meskipun dia inch-nya cukup kecil. Nih. Namun indikatornya sudah cukup lengkap, atau penyampaian informasinya cukup lengkap. Di atas ada RPM, speed speedometer atau sensor speednya, ini berapa speed kalian. Ada indikator quick shift nih, up and down ya, sudah dilengkapi dengan quick shift up and down teman-teman. Ada indikator gear, traction control, driving mode. Driving mode ini bisa dibilang power mode atau cara berkendara, mode berkendaranya. Indikator bensin, odonya, dan jam. Nah, brake control juga ada sudahan. Nah, kita lihat di menunya. Dia sudah ada apa aja. Nah, manual TCS ini ada slide control, traction control, dan lift control. Ya, ini penting ya untuk motor yang memiliki torsi tinggi. Lift control ini penting. Tapi kalau kalian yang suka net, ini dimatikan saja. Tapi kalau SCS janganlah. SCS ini untuk kalau cornering dia lebih aman seperti itu. Lanjut ada shift indicator, vehicle setting. Vehicle setting ini mungkin cuman ya brake control dan quick shifter control. Oke, mungkin itu aja sih untuk di menunya sini. Cukup simple, but lengkap dan informatif sekali teman-teman ya. Cukup memberikan informasi kepada pengendaranya seperti itu. Lanjut di bagian tangki. Di tangki sini dia hampir sama MT9 sebelumnya dengan memiliki ciri khas logo di sini. Ini logonya MT ya teman-teman. Dia sudah memiliki ini. Dia cukup gede juga ini, dan sama dia memiliki oktan minimal 95. Kalau di sini 95 itu apa ya? V-Power teman-teman ya. Disarankan menggunakan V-Power atau turbo lebih baik teman-teman ya. Nih. Lanjut di bagian engine kita bahas sebentar. Tadi saya sudah bahas singkat. Nah, mesin ini ada hampir sama seperti yang karena dia teknologinya saja yang diperbarui, dari kompresi, dari performanya itu lebih baik dan dikurangi emisinya. Jadi emisinya dia lebih baik daripada emisi-emisi sebelumnya. Ya karena itu tuntutan produsen motor zaman sekarang atau produsen kendaraan lah. Nah, yang cukup saya sayangkan ini di sini kenapa kosong. Ini cukup sayang, kurang penuh. Jadi dilihat dari samping kurang seperti itu. Dan dia bawaannya sudah terpasang engine cover. Dia bahannya atom atau plastik, worth it lah. Dan improvement apalagi yang ada di motor ini yaitu di nih, dia dari chassis. Chassisnya itu cukup kokoh, namun dia memangkas beratnya banyak. Dan dia ini sudah menggunakan aluminium alloy
dia lebih ringan daripada rangka-rangka di tahun sebelumnya. Ini dia improve-nya di situ juga. Kalau untuk pengereman ini sama seperti di R1 R1M standarnya. Dan yang belakang menggunakan mesin 2P sama seperti produsen di Kawasaki maupun Honda. Dia menggunakan mesin. Dan swing armnya juga sama seperti rangka, dia lebih ringan teman-teman. Dan di bodi samping ini sengaja ditelanjangin kayaknya ya, terlihat tuh, komponen kiproknya terlihat nih, sengaja ditelanjangin, jadi ya serba telanjang. Namanya juga motor naked teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian kita bahas motor naked yang cukup ganteng ini dari Yamaha. Dan yang pasti favorit saya juga ini motor karena dia memiliki riding posisi yang nyaman dan ringan. Buat kalian yang lagi cari motor naked nyaman, nih bisa jadi salah satu opsional. Untuk detailnya bisa langsung cek Instagram kita seperti biasa @vankris_bigbike. Bisa dicek semua di sana, ada stok-stok motor kita, harganya berapa, spesifikasinya apa. Dan apabila berminat langsung aja WhatsApp kami, nomornya ada di Instagram juga. Apabila kalian juga ingin lihat keseruan video-video dari kita, ada di pastinya di YouTube channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Bunyikan tombol lonceng apabila ada video baru dari kita, langsung muncul notifikasi di HP kalian. Dan apabila kalian suka video hiburan dari kita juga, cek langsung aja di TikTok kita @vankris_bigbike teman-teman. Di sana juga banyak lah konten-konten lucu, konten-konten keren, konten-konten review singkat, di sana juga ada. Segera di follow. Oke, mungkin cukup sekian dari saya bahas motor tampan ini. Silahkan komen di bawah. Kita mau bahas motor lainnya apa, Bang? Bahas ini, bahas itu, bahas Vespa, bahas ya motor-motor lainnya lah. R1, R1M, R6, CBR, ZX dan lain-lain. Silahkan komen di bawah. Apabila kita ada stoknya, tetap kita bakal review. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. See you and goodbye. Bye bye.